Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah, dambaan hampir semua umat muslim di dunia. Semua orang ingin mengunjunginya dan berdoa kepada Allah di depan Ka'bah. Namun, tahukah Anda apa yang terdapat di dalamnya? Siapa yang akan menyangka bahwa kiblat jutaan umat muslim ini menyimpan lukisan Yesus di dalamnya? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saksikan video ini sampai akhir. Ka'bah, yang dikenal sebagai Baitullah, selalu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya senantiasa disebut dalam Al-Quran dengan penuh penghormatan, bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi sebanyak 35 kali. Nabi Ibrahim juga memiliki keistimewaan menjadi orang pertama yang membangun Ka'bah dengan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam Al-Quran. Surah Al-Imran, ayat 96, bangunan ini terletak di tengah-tengah masjid yang paling suci dalam agama Islam, yaitu Masjidil Haram, dan menjadi kiblat umat muslim di seluruh dunia. Ka'bah sering disebut dalam Al-Quran dan hadis dengan berbagai nama, seperti Baitul Haram, Baitullah, atau Rumah Allah. Baitul Atiq, yaitu rumah tua yang juga merupakan rumah pertama dalam pembangunannya. Ibrahim tidak sendirian dalam pembangunan ini, dia didampingi oleh anaknya, Ismail. Allah mencatat peristiwa itu dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Baitullah, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 127. Nabi Ibrahim tidak hanya dibantu oleh anaknya, tetapi juga oleh malaikat, awan, dan burung, serta mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang menyatakan, Ibrahim melangkah dengan diiringi malaikat, awan, dan burung sebagai petunjuk menuju Baitul Haram. Dia melakukan penggalian dan memunculkan pondasi sebesar punggung unta. Batu itu hanya bisa digerakkan oleh 30 orang laki-laki. Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim, "Bangunlah untukku sebuah rumah." Setelah pembangunan selesai, peletakan Hajar Aswad menandai akhir proses pembangunan Ka'bah. Namun, Ka'bah yang dulu tidak sama dengan Ka'bah saat ini. Bangunan bersejarah ini telah mengalami banyak pemugaran, banjir, kebakaran, dan bencana lainnya, yang sering merusak atau bahkan menghancurkan dindingnya. Namun, selalu ada perbaikan, bahkan hingga 4 kali. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan dalam buku The Great Episode of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Setelah pembangunan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kaum Quraisy berperan dalam memperbaiki Ka'bah yang pernah rusak karena banjir bandang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu diperkirakan masih muda, berusia 35 tahun, juga turun tangan. Beliau mengangkut batu di atas pundaknya dengan hanya menggunakan kain sebagai alas. Tak jarang beliau tersungkur karena batu-batu tersebut sangat berat. Tahun ada satu hal yang mengganjal bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebabnya mengapa masyarakat Quraisy mengubah bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta atau sekitar pukul 8-10 meter. Namun panjangnya dipangkas menjadi sekitar 6,5 hasta atau sekitar 3 meter. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan keegoisan dan lebih memprioritaskan kepentingan umat. Kemudian, pada akhir tahun ke-36 Hijriah, Ka'bah mengalami perombakan pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pasukan Yazid bin Muawiyah di bawah pimpinan Al-Husain bin Umair Astaqoni menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya di Mekah. Konflik itu menyebabkan sebagian besar dinding Ka'bah runtuh dan terbakar. Akhirnya, Ka'bah diratakan dengan tanah dan dibangun kembali. Abdullah bin Zubair menambahkan tinggi Ka'bah sebanyak 10 hasta atau sekitar 4,5 meter, serta membuat pintu masuk dan keluar. Setelah kematian Abdullah bin Zubair, Ka'bah mengalami renovasi lagi. Panjang bangunan yang awalnya mencakup Hajar Ismail dikembalikan seperti semula. Pintu pinggang yang terbuka perlahan ditutup. Inilah versi Ka'bah yang kita saksikan hari ini, menjadi tujuan bagi semua umat Islam di dunia yang membanjiri untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun, ada sesuatu yang cukup mengejutkan tentang interior Ka'bah. Ada sebuah lukisan yang disebut sebagai lukisan Yesus.
Permasalahan ini bermula ketika Kiai Haji Buya Syakur pernah menyebutkan dalam sebuah video adanya penampakan Bunda Maria di dalam Ka'bah dan Rasulullah melarang untuk menghapusnya. Pernyataan ini disampaikan dalam acara moderasi dan toleransi beragama di Mabes Polri, tepatnya Juni tahun 2021. Video tersebut yang sempat viral langsung mendapat tanggapan dari Kiai Haji Lutfi Basori, yang menganggapnya sebagai pembohongan publik dan tanpa dasar ilmiah. Buya Syakur memang merujuk pada kitab dari Akbar Med karya Imam Abu Al-Walid Muhammad Al-Ashrafi. Namun, kenyataannya Al-Ashrafi hidup pada abad ke-9, sehingga apa yang tertulis dalam kitab tersebut bukanlah hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, banyak ulama yang tidak mengutip fakta mengenai patung Yesus di dalam Ka'bah, seperti Sirah Ibnu Hisham, yang hidup pada era yang sama dengan Al-Ashrafi. Ibnu Kazarian, yang juga dikenal karena menulis riwayat tentang Rasulullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, juga tidak pernah menyebutkan patung Yesus tersebut. Hal ini menunjukkan ada ketidakpastian dalam riwayat tersebut. Pada masa jahiliyah sebelum kedatangan Islam, patung-patung adalah hal yang umum dan bahkan disembah. Sejarah sosiohistoris menunjukkan bahwa kemungkinan kecil terdapat foto atau artefak peninggalan Yesus dan sejenisnya di dalam Ka'bah. Menurut Ustadz Adi Hidayah yang mengutip hadits dari Al-Bukhari, patung-patung itu digunakan sebagai lambang kekuasaan masing-masing suku dan dimasukkan ke dalam Ka'bah sebelum masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Patung-patung tersebut masih ada di sana, termasuk patung Isa dan Maria. Namun, Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menghapusnya dan tidak menyisakan satu pun patung atau gambar di dalam Ka'bah. Lalu, apa yang sebenarnya ada di dalam Ka'bah? Kiblat peribadatan umat Islam. Ini merupakan misteri karena tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Namun, mari kita telusuri. Terungkap bahwa di dalam Ka'bah tidak terdapat artefak kuno, makam, atau benda misterius lainnya. Tidak akan kita temukan lukisan, ukiran, apalagi yang berbentuk Bunda Maria atau patung Yesus. Tidak ada kesan mewah, hanya ada sebuah meja kecil setinggi lutut yang digunakan sebagai tempat duduk untuk lampu rechargeable agar terus menyala. Di dalamnya, satu-satunya lubang udara adalah pintu. Namun, pintu tersebut hanya terbuka sesekali. Sederhana, kosong, dan sakral. Itulah tiga kata yang menggambarkan isi di dalam Ka'bah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.